Aku mau ke kebun bungaku. Ah, ah, ah. Wow, bungaku banyak juga. Tutup belum berbuah. Ya, ditunggu aja nanti. Tapi udah tumbuh kok. Itu, bunganya bagus tuh. Ada mawar melati. Wah, bagus kebunku. Aku mau nyanyi sambil jalan-jalan menikmati kebunku. Lihat kebunku. Kok lagunya gitu ya? Salah. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Bagus kan suaraku? Wah, bunga-bungaku pasti senang nih aku nyanyiin buat mereka. Wih, senang hatiku. Tutu nantilah aku nyanyiinnya nanti. Bunga-bunga dulu. Wah, bagus banget ya. Sita, Bapak. kamu lagi apa? Ini Pak, aku lagi lihat-lihat bungaku. Ada yang putih dan ada yang merah. Wah, bagus sekali ya bunga-bunga yang kamu tanam. Iya Pak, siapa dulu dong? Sita. Kok gitu? Bukan Sita. Loh, yang tanam aku, yang siramin aku kok. Ya ini punyaku, bungaku. Sita, Bapak mau ngomong nih. Emang bunganya bisa tumbuh sendiri? Cuman yang kamu siram, terus bisa tumbuh sendiri. Kamu kasih tumbuh ke bunga itu. Gimana Pak? Nih Sita, Bapak mau ngomong nih. Memangnya kamu yang bikin bunga? Bukan sih, aku cuman siram, aku cuman rawat. Pertanyaan Bapak, siapa yang menciptakan bunga? Tuhan. Siapa yang menciptakan buah itu? Buah yang kamu tanam apa? Buah tomatnya? Siapa? Tutu? Tumbuh nggak dia? Tumbuh. Siapa yang bikin tutu tumbuh? Tuhan. Yang menciptakan? Tuhan. Nah, jadi Sita nggak boleh kayak tadi. Ini bungaku. Aku yang bikin dia bagus. Aku yang bikin dia hidup. Bukan begitu, ya. Bunga-bunga itu punyanya Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Sita dikasih tugas untuk merawat. Oh iya ya, aku nggak boleh gitu ya. Iya dong. Bapak suka bunga nggak? Suka, Bapak suka lihat tuh bunga-bunganya bagus. Iya, aku senang sekali Pak. Sita, Ya Pak. ini sebentar lagi mau jam 4. Kita mau lihat MCA kan? Oh iya, aduh untung Bapak ingetin, hampir aku lupa. Sepertinya lebih baik kamu mulai beberes deh. Kamu tuh kan kotor tuh, keringetan, tangannya juga kotor, habis tuh pegang-pegang tanah. Kamu harus cuci tangan, mandi, ya? Iya Pak, iya Pak. Nah, setelah itu siap-siap untuk MCA.
Oke? Ya, Pak. Ya, Bapak masuk dulu ya ke rumah ya. Bapak juga mau siap-siap nih, mau mandi juga. Ya, Pak. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat buah? Saya tidak bisa. Siapa buat buah? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa deh. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat buah? Saya juga tidak bisa. Siapa buat buah? Hanya Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabar nih? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua buat berdoa dulu. Kita mau berdoa supaya adik-adik di rumah dapat mengerti firman Tuhan yang kakak ceritakan dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih karena kami dapat bersama-sama mengikuti Minggu Ceria sore hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Tuhan boleh pakai kami supaya kami dapat memahami dengan baik dan dapat menerapkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kakak mau mulai cerita ya. Tapi adik-adik di rumah harus duduk yang manis, harus mendengarkan dengan baik. Jadi, pada sore hari ini kita mau belajar bagaimana caranya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kira-kira kenapa harus seperti itu ya? Nah, jadi tadi itu adik-adik kan sudah mendengar satu lagu sebelum kakak cerita. Dari lagu itu kita tahu kalau ada bunga-bunga, pohon, hewan-hewan, bintang, bulan, matahari, awan, bahkan mama papa, adik-adik, kakak, dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita itu milik Tuhan adik-adik. Nah, terus termasuk juga kalau adik-adik di rumah itu punya jajan, punya baju bagus, punya makanan, punya keluarga yang sayang sama adik-adik, itu juga pemberian Tuhan, itu milik Tuhan. Jadi sebenarnya kita itu nggak punya apa-apa loh. Semua itu dipinjamkan sama Tuhan kepada kita.
Nah, karena Tuhan itu sudah sangat baik, Tuhan mau meminjamkan itu semua kepada kita. Tugas kita adalah untuk patuh kepada Tuhan yang menciptakan segalanya dan memiliki segalanya. Nah, di Alkitab itu ada loh kisahnya yang mengingatkan kita kalau kita harus menurut, kalau kita harus taat sama perintah Tuhan yang menciptakan dan memiliki segala-galanya. Di Alkitab itu ceritanya begini. Suatu hari Tuhan Yesus ditanya sama orang-orang Farisi, "Apakah kami boleh membayar pajak kepada raja?" Nah, pajak itu adalah uang yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada raja. Nah, sekarang kakak lanjut cerita. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Tuhan Yesus balik bertanya kepada orang Farisi, "Gambar dan tulisan siapakah yang terdapat dalam uang itu?" Lalu orang Farisi menjawab, "Gambar dan tulisan dari raja." Nah, setelah itu barulah Tuhan Yesus menjawab, "Kalau begitu, berikanlah kepada raja apa yang seharusnya kamu berikan kepada raja. Dan berikan juga kepada Allah apa yang seharusnya kamu berikan kepada Allah." Begitu ceritanya adik-adik. Nah, kira-kira maksudnya apa ya? Maksud Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mencontohkan dengan uang yang ada di cerita tadi. Uang yang ada di cerita tadi adalah uang yang dimiliki oleh kaisar. Uang itu dimiliki oleh raja atau kaisar. Berarti kalau uang itu adalah uang milik raja, maka kita harus patuh sama perintah raja yang memiliki uang tadi. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Dalam cerita tadi, Tuhan Yesus juga berkata, "Berikanlah kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah." Tuhan Yesus itu mengingatkan adik-adik kalau sebenarnya yang memiliki segala-galanya, yang memiliki semuanya, itu adalah Allah atau Tuhan saja. Bahkan termasuk raja dalam cerita tadi, itu juga adalah ciptaan Tuhan. Karena raja tadi adalah ciptaan Tuhan, raja di cerita tadi juga milik Tuhan loh. Jadi, kalau kita saja bisa patuh kepada raja yang juga ciptaan Tuhan, yang juga milik Tuhan, kita harusnya lebih patuh kepada Tuhan yang menciptakan semuanya, yang memiliki segalanya. Nah, karena semua hal yang adik-adik miliki, semua barang yang adik-adik miliki itu adalah milik Tuhan, jadi adik-adik itu harus mau patuh, harus mau taat sama perintah Tuhan. Adik-adik harus melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, sekarang apa ya yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan itu mau supaya kita bisa berguna buat orang lain lewat barang yang kita miliki, lewat semua yang kita miliki. Selain itu, Tuhan Yesus juga mau supaya kita bisa menjaga apa yang kita miliki. Tuhan Yesus juga mau supaya kita tidak merepotkan orang lain. Contohnya begini nih, semisal adik-adik itu punya jajan, punya makanan yang dibelikan sama mama dan papa. Bukan berarti jajan atau makanan itu adalah milik adik-adik sendiri. Jadi kalau ada adik atau ada kakak atau mama papa, saudara yang mau makan makanan itu juga, adik-adik gak boleh pelit.
adik-adik harus mengizinkan. Adik-adik harus bisa berbagi, makan bersama-sama. Karena adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus memberikan jajan itu kepada adik-adik lewat mama papa, bukan supaya adik-adik itu pelit, bukan supaya dimakan sendiri saja. Tapi Tuhan Yesus memberikan jajan, memberikan makanan itu supaya adik-adik bisa berbagi dengan yang lain. Nah, terus kakak punya contoh lain lagi. Jadi contohnya adik-adik itu punya mainan di rumah. Lalu ada adik, saudara, atau ada kakak yang juga mau meminjam, yang mau juga bermain pakai mainannya adik-adik. Adik-adik harus bagaimana? Ya sama seperti tadi. Adik-adik nggak boleh pelit. Adik-adik harus mau meminjamkan, atau adik-adik bisa bermain bersama-sama. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus gak mau kita pelit, tapi Tuhan Yesus mau kita berbagi. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga mau supaya kita bisa menjaga barang yang kita miliki. Jadi mainan yang tadi setelah selesai digunakan, itu adik-adik harus merapikannya kembali. Adik-adik harus menyimpan lagi dengan baik. Tapi adik-adik juga ingat, adik-adik juga tidak boleh loh merepotkan mbak atau mamah dan papa yang harus repot-repot merapikan, membereskan mainan yang sudah adik-adik pakai. Jadi kalau adik-adik habis bermain, itu dirapikan lagi sendiri, disimpan lagi sendiri dengan baik. Jadi begitu adik-adik yang dimau Tuhan. Mulai sekarang, mulai hari ini, adik-adik harus tahu ya, kalau adik-adik punya barang, punya baju, punya apapun yang milik adik-adik sendiri, itu sebenarnya bukan milik adik-adik sendiri, tapi itu adalah milik Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh juga kalau mau ada yang mau pinjam, ada yang mau memakai barang adik-adik, terus adik-adik marah, adik-adik gak memperbolehkan. Gak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus ingat lagi, itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan mau supaya adik-adik di rumah bisa berbagi, bisa berguna buat orang lain lewat barang itu. Gitu adik-adik, kita mau berdoa, meminta kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan sesuai yang Tuhan mau. Adik-adik di rumah ikut berdoa ya, tangan dilipat dan mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang cerita tadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kalau semuanya adalah milik Tuhan saja. Dan terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengingatkan supaya kami bisa berguna bagi orang lain dan bisa menjaga barang tersebut. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan kiranya sertai, Tuhan berkati kami supaya kami dapat menerapkan firman-Mu tadi dan dapat hidup sesuai dengan peraturan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih, terima
Iya, ada apa? Tadi yang dibilang sama Kak Dea itu, kalau aku misalnya punya mainan, punya Lego, berarti itu juga Tuhan yang punya, gitu Pak? Betul. Tapi aku masih mikir-mikir. Lah, kamu mikir apa lagi? Gini Pak, kalau aku dikasih Lego, mainan Lego sama Papa, terus aku mainin itu Legonya kan? Tetapi itu kan Legonya aku, Bapak kan kasih ke aku. Ya betul, Bapak belikan Lego itu untuk Sita. Tapi coba Sita pikir-pikir. Bapak bisa beli Lego dari mana? Ya kalau beli Lego ya pakai uang. Betul, Bapak bisa dapat uang dari mana? Ya karena Bapak bekerja. Betul. Terus, bagaimana caranya Bapak bisa bekerja? Coba, kalau misalnya Bapak sakit, apa Bapak bisa kerja? Nggak bisa. Terus, siapa yang kasih sehat buat Bapak? Tuhan. Nah, itu Sita bisa jawab. Jadi sebenarnya siapa yang kasih itu semua? Tuhan. Nah, ya itu. Semuanya Tuhan yang punya, Tuhan yang kasih. Kita ini cuma dititipin ya, Sita. Jadi, walaupun Lego itu Bapak beliin untuk Sita, Sita mesti ingat. Sita nggak boleh pakai Lego itu untuk Sita sendiri. Cuman buat biar Sita senang terus. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya Sita mesti ingat Tuhan Yesus itu mau Sita bagaimana. Apa Tuhan Yesus mau supaya Sita mainan buat diri sendiri? Kalau ada yang mau pinjam, nggak boleh. Tuhan mau begitukah? Enggak sih. Tuhan Yesus mau aku berbagi. Tuhan Yesus mau aku sayang sama teman. Ya, betul. Jadi, ingat, Lego itu sebenarnya bukan punyanya Sita, tapi punyanya Tuhan yang dititipin ke Sita. Dan Sita juga miliknya Tuhan. Sita mesti ikut apa yang Tuhan mau. Oh, gitu ya, Pak? Betul. Nih, Tuhan juga mau agar Sita bisa melakukan hal-hal yang lain. Maksudnya? Nih, gini. Sita kan tadi Bapak dengar Sita nyanyi-nyanyi di depan waktu di kebun. Oh iya, aku tadi nyanyi lihat kebunku. Karena aku senang bungaku banyak, bungaku bagus-bagus, jadi aku nyanyi. Emangnya kenapa, Pak? Lah itu, Tuhan kasih sama Sita suara. Sita bisa bernyanyi. Tapi ingat, Sita harus pakai suaranya Sita untuk siapa? Ya, untuk nyanyi, untuk ngomong. Nah, kalau nyanyi dan ngomongnya mesti yang baik atau asal-asalan? Maksud Bapak? Ngomongnya boleh asal-asal aja. Ngomong-ngomong kotor boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan nggak baik. Kalau seperti itu, ngomong yang kotor-kotor kan nggak boleh. Bapak kan juga suka ngasih ingetin. Aduh,
bicara yang baik. Jangan bicara yang kotor. Iya, memang betul. Tapi kenapa coba Bapak ngomong seperti itu? Ya karena nggak baik kan, Pak? Bukan karena tidak baik, Sita. Tapi karena Tuhan Yesus nggak suka Sita seperti itu. Tuhan Yesus kasih Sita mulut, kasih Sita suara untuk berbicara dengan baik, untuk bernyanyi dengan baik, memuji Tuhan, bukan untuk ngomong-ngomongin orang, bukan untuk ngomel-ngomel, apalagi untuk bicara yang kotor-kotor. Tuhan Yesus nggak mau, ada itu di Alkitab. Sita pernah baca kan? Oh iya, ada. Nah, itu maksudnya. Tuhan kasih Sita suara, kasih Sita mulut untuk yang baik, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bicara yang baik, bukan yang kotor-kotor. Oh, jadi sebenarnya mulutku sama suaraku juga ini sebenarnya punyanya Tuhan ya, Pak? Iya, Gitu ya. Oh, iya. Tapi Pak, apa? kalau aku mau tanya tentang Bagong, Maksudnya? kalau Bagong kan dirawat sama Bapak. Terus kenapa? Pak, itu siapa, suara apa? Oh, mungkin itu Pak Ali lagi geser-geser. Apa itu ya? Kayaknya geser-geser lemari ya, Bay ya? Kok kedengeran ya, Pak? Iya kan kita deketan sama Pak Ali tinggalnya. Sudah. Kenapa kamu tadi mau tanya apa? Itu loh, Pak. Bagong kan dirawat sama Bapak. Bagong kan berarti punyanya Bapak kan? Bagong itu ciptaannya Tuhan. Bapak ini hanya merawat Bagong. Jadi Bagong punyanya Tuhan juga? Iya, Bagong ya punyanya Tuhan. Yang ciptain Bagong kan Tuhan. Nah, Bapak mau merawat Bagong dengan baik. Karena ya Bagong itu punyanya Tuhan. Oh, begitu. Iya, begitu. Oke deh, aku agak jelas sekarang. Pak, Ada apa lagi? jadi sebenarnya semuanya itu Tuhan yang punya ya? Betul, semua ini Tuhan yang punya. Kita ini juga punyanya Tuhan. Hidupnya Bapak, hidupnya Sita juga punya Tuhan. Jadi kita mesti ingat bahwa kita hidup ini harus ikut yang Tuhan mau. Begitu Sita. Oh, jadi aku nggak boleh hidup untuk aku sendiri ya, Pak? Nggak boleh, betul itu. Kita nggak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita mesti ingat apa yang Tuhan mau. Nah, jelas kalau seperti itu, semuanya itu punya Tuhan. Iya, Pak. Iya. Pak, Kenapa Sita? itu aku jadi pengen lihat ke sebelah. Pengen lihat apa? Pengen lihat ke tempatnya Pak Ali. Pak Ali lagi apa sih ya? Kok berisik banget itu geruduk. Oh, ya sudah. Kamu lihat aja coba di sana. Tapi yang sopan ya. Iya, Pak. Aku ke sebelah dulu ya, Pak.
Iya. Anak-anak, ini Om Bono. Hari ini kita belajar untuk hidup selalu mengikuti apa yang Tuhan mau ya. Apa yang kita punya, apa yang anak-anak punya, apa yang Om Bono punya, yang Sita punya, sebenarnya bukan punyanya kita, tapi punyanya Allah. Jadi, kita harus selalu lihat dan ingat apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dan kita kerjakan. Ya, kalau tadi tuh misalnya anak-anak punya mainan, punya Lego atau apa, ingat itu bukan punyanya kalian, tapi punyanya Allah. Kalian boleh pakai, kalian boleh main untuk itu. Tapi kalau ada yang mau pinjam atau apa ya ada temanmu yang lagi sendiri, boleh kalian ajak temanmu itu untuk main sama-sama. Tuhan senang loh kalian boleh berbagi, kalian bisa berbagi. Tuhan senang loh kalau kalian bisa menghibur teman-temanmu juga yang lagi kesepian, yang gak punya mainan. Ya, ingat ya, semuanya adalah miliknya Tuhan. Kita juga punyanya Tuhan. Sampai di sini dulu ya, Om Bono temani kalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.